Perspektif Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini tersiar kabar yang cukup mengejutkan bahwa DPRD DKI Jakarta atau Parlemen Jakarta rencananya akan menginterpelasi Gubernur Anies Baswedan. Inisiatif datang dari dua fraksi, yaitu PSI dan PDIP. Nah, bagaimana kelanjutannya dan apa latar belakangnya, kita akan bahas di dalam cerita ini. Nah, saya menulis artikelnya karena ini berkaitan dengan soal Formula E. Jadi begini judulnya, serius nih mau interpelasi, walau ajang Formula E bakal tekor. Apa sih pentingnya buat Anies Formula E itu? Nah begini, ya sahabat, kabarnya fraksi PSI dan PDIP di Parlemen Jakarta mau menginterpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait soal event Formula E. Tentu pertanyaannya adalah serius ini. Pertanyaan serius nih itu tentu tertuju buat fraksi PDIP. Kalau fraksi PSI sih sudah beberapa kali menginisiasi hak interpelasinya dan selalu ujungnya dicuekin fraksi lainnya. Bahkan fraksi PSI pernah ditinggal sendirian di sidang paripurna lantaran semua fraksi lainnya walk out. Itu yang soal anggaran jumbo, tunjangan jumbo kalau nggak salah. Kami fraksi PDI Perjuangan akan mengajak teman-teman dari DPRD fraksi lain agar menggunakan hak interpelasinya sebagai anggota dewan. Sampai sejauh berencana menggunakan hak interpelasi? Ya, dan untuk Formula E ini? Betul, dan kami... Ya, tentu saja ada harapan besar terhadap fraksi PDIP agar kali ini benar-benar serius. Walau Anies sudah hampir di penghujung masa jabatannya, ia akan pensiun sebagai gubernur pada Oktober tahun depan, 2022. Ya, kita lihat saja bagaimana perkembangannya dalam 1-2 minggu ke depan. Atau mungkin 3 minggu, 4 minggu, belum tahu. Semoga saja bukan dengan semangat habis manis sepah dibuang ya. Anggaran bancaan sudah cekak sehingga abang tak disayang lagi, maka abang pun ditendang saja. Semoga sungguh-sungguh mau menyelamatkan triliunan uang rakyat gegara event bodong Formula E itu. Nah, sahabat, adalah Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, anggota fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, yang meminta agar studi kelayakan baru untuk penyelenggaraan Formula E ini segera diberikan kepada BPK jika Anies ngotot untuk tetap menyelenggarakannya tahun depan, tahun 2022. Nah, ngototnya Pak Anies Baswedan ini ditunjukkan dengan mengeluarkan instruksi gubernur nomor 49 tahun 2021. Di situ Pak Anies menyebut bahwa Formula E jadi isu prioritas yang harus dituntaskan tahun 2022 bulan Juni. Itu artinya 4 bulan sebelum masa jabatannya berakhir di Oktober 2022. Nah, Anggara Wicitra pun bersikeras agar studi kelayakan yang baru mesti diserahkan dulu ke BPK. Lugas ia mengatakan, namanya juga studi kelayakan. Ini akan menentukan layak atau tidaknya dilakukan. Jangan memaksakan ego dan menghambur-hamburkan uang rakyat. Karena dalam studi kelayakan sebelumnya, Pak Anies sesumbar bahwa ajang Formula E ini diklaim bisa menguntungkan Pemprov DKI Jakarta sebesar 3,12 triliun. Nah, terhadap hal ini kita pun heran sekali. Apakah Pak Gubernur Anies ini tidak bisa membedakan antara pemasukan atau revenue dengan keuntungan atau profit? Karena ternyata yang disebut Pak Anies dengan angka 3,12 triliun itu adalah baru potensi pemasukan atau revenue dari gelaran event Formula E. Angka itu didapat dari perkiraan pemasukan yang disebut dampak ekonomi sebesar sekitar 2,58 triliun. Ditambah pendapatan finansial Jakpro sekitar 0,54 triliun atau 540 miliar rupiah.
Namun sekali lagi, itu belumlah keuntungannya, lantaran belum dikurangi segala biaya yang mesti dikeluarkan. Nah, lalu pertanyaannya, berapa dong biayanya? Begini, ternyata ada biaya yang tidak dicantumkan dalam studi kelayakan yang lama. Biaya yang sudah dicantumkan dulu hanyalah biaya pelaksanaan sebesar sekitar 1,24 triliun rupiah. Maka biaya itu pun mesti ditambah lagi biaya yang belum dicantumkan, yaitu bank garansi sekitar 0,89 triliun atau 890 miliar, plus komitmen fee sekitar 2,35 triliun, sehingga total biayanya jadi 4,48 triliun. Maka hitungan keuntungan atau profitnya pun mudah saja. Dengan total potensi pemasukan sekitar 3,12 triliun dikurangi total biaya 4,48 triliun, hasilnya tekor 1,36 triliun rupiah. Perhitungan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak cermat. Mengapa? Karena dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa melalui acara Formula E ini kita akan untung 3,12 triliun. Padahal kalau kita lihat sebenarnya biaya yang dikeluarkan itu sudah bisa mencapai 4,48 triliun. Sehingga sesungguhnya kita sudah tekor sebanyak 1,3 triliun. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, maka perkiraan pemasukannya pun hampir dipastikan bakal lebih kecil lagi. Artinya tekornya pun bakal lebih gede lagi. Maka dari itu, politikus PSI ini pun ngotot juga untuk minta studi kelayakan yang baru, lantaran yang lama itu ngawur hitungannya. Kata Bro Anggara Wicitra, buka studi kelayakannya ke publik, biar semua jelas apakah Formula E ini layak diselenggarakan. Apakah Formula E layak dijadikan isu prioritas daerah? Ini prioritas gubernur atau prioritas warga Jakarta? Gitu pertanyaan dari Anggara Wicitra Sastro Abijoyo. Oke lah, lalu kita bertanya, apa sih pentingnya Formula E ini buat Pak Anies? Kok ngotot banget gitu? Nah, mengenai ini sebetulnya pernah saya tayangkan di kanal YouTube Perspektif Andre Vincent Wenas ini. Itu ada linknya, yang berisi analisa dari Bro Yosef Herman Wenas berjudul Anies Formula E dan Gen Z. Silakan disimak lewat kanal YouTube ini untuk mendalaminya lebih lanjut. Itu ada linknya. Ceritanya begini, Pak Anies sedang menyasar partisipasi politik dari Gen Z dengan konsep konektivitas digital dan diskonektivitas sosial. Nah, ini memang konsep kontradiksi yang menarik atau paradoks begitu ya. Tapi apa maksudnya? Di satu sisi Gen Z ini lebih terkoneksi secara digital dalam interaksi sosialnya. Itu yang disebut dengan konektivitas digital. Tetapi bersamaan dengan itu, Gen Z pada umumnya lebih terisolasi dari ruang politik partisan. Jadi ada semacam diskoneksi sosial dalam dunia nyata. Itu yang disebut dengan diskonektivitas sosial. Begini selengkapnya, kata Bro Yosef Herman Wenas di tayangan sebelumnya itu. Aksi politik dalam arti luas bukan hanya mencoblos suara. Yang dilakukan Gen Z umumnya suatu inisiatif individual, bukan organisasional. Misalnya, menyampaikan pendapat melalui vlog, menghimpun dana sosial lewat kitabisa.com, mengajukan petisi via change.org. Komunitas mereka beranggotakan serangkaian imagined communities. Mereka tidak saling mengenal secara pribadi, tetapi terkoneksi lewat akun media sosial. Mereka bisa saja akrab di Free Fire, Mobile Legends, atau PUBG, tetapi tidak di dunia nyata. Mereka bisa saja akrab di chess.com, tetapi hanya sebatas di platform maya itu saja. Ekspresi politik mereka bentuknya status dan komen di media sosial, cenderung didasari bukan oleh bingkai ideologi atau ikatan kebangsaan,
tetapi lebih ke preferensi personal yang pragmatis dan kontemporer. Nah, referensi mereka adalah para influencers, bisa politisi, ustadz, artis, SJW yang sedang populer saat itu. Dan ini latar belakangnya yang penting. Berdasarkan hasil survei Profesor Burhanuddin Muhtadi, PhD, dari Lembaga Indikator Politik Indonesia atau IPI, tentang presiden pilihan anak muda, maksudnya Gen Z, terlihat memang bahwa Pak Anies Baswedan itu ada pada posisi teratas di survei itu dengan 15,2%. Disusul Pak Ganjar Pranowo dengan 13,7% dan seterusnya. Survei IPI ini dilakukan antara 4 sampai 10 Maret 2021. Total sampel yang berhasil diwawancara 1.200 responden berusia antara 17 sampai 21, yaitulah Gen Z. Memang reaksi publik kala itu beragam juga. Ada yang bereaksi marah, ada yang sinis, tatkala mengetahui bahwa Pak Anies ada di posisi teratas di survei itu. Tapi ada juga yang girang tentunya ya. Nah, berikut analisis dari Bro Yosef Herman Wenas perihal relevansi event Formula E ini bagi kepentingan politik Pak Anies Baswedan. Begini katanya, bila direnungkan, reaksi emosional publik umumnya masih terpolarisasi secara ideologis pada dua isme utama yang memiliki akar sejarah panjang ke suatu malam 22 Juni 1945 yang melahirkan Piagam Jakarta antara nasionalis versus kaum Islam. Di Pilpres 2019 lalu, juga di Pilpres 2014, panasnya persaingan ideologis ini terasa betul dalam bentuk-bentuknya yang populis tentunya, sesuai perkembangan zaman, tentu saja. Tetapi sekarang pemahaman tentang politik di Indonesia tidak bisa lagi melulu soal ideologis primordial. Faktanya, perilaku politik Gen Z ini penting menjadi faktor analisis. Bagi Pak Anies Baswedan, hasil survei IPI itu tadi pasti memberikan semacam justifikasi kalau strateginya itu sudah tepat. And at the same time juga menjelaskan kenapa dia kok ngotot untuk mempertahankan penyelenggaraan event Formula E di Jakarta tahun 2022, so-called Jakarta E-Prix 2022. Memang betul, di tahun 2022 Pak Anies akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI. Sedangkan Pilpres masih 2 tahun kemudian, tahun 2024. Soalnya bukan itu sebetulnya. Soalnya adalah kepada siapa Pak Anies mengirimkan pesan melalui event Jakarta E-Prix 2022 ini. Dan psychological repercussions seperti apa dampaknya. Itu persoalannya. Nah sahabat, kalau kita menengok ke dalam situs Formula E, ada artikel yang berjudul Sign of the Times, Formula E Captures New, Younger Audience, tertanggal 18 April tahun 2018 lalu. Inti dari artikel itu ada dua hal. Pertama, today, the ABB FIA Formula E Championship has one of the fastest growing online audiences, with a 347% rise in the number of 13 to 17-year-old fans, Generation Z, engaging with its online content since last season, said founder and CEO Alejandro Agag. With a clear digital strategy and an always-on content approach, these impressive figures are a result of speaking the same language as our fans. Yang kedua, in the age bracket of 18 to 24, the series experienced growth of 54% since last season, with numbers like this showing a sustained increase in engagement, followers, and video views when compared year on year. Begitu kata Alejandro Agag. Lalu lanjut dari Bro Yosef Herman Wenas. Menjelang Pilpres 2019, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 5.035.887 orang
pemilih pemula. Data ini masuk dalam daftar penduduk pemilih potensial, pemilu atau DP4. Dalam DP4 terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa. Begitu menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Pak Zudan Arif Fakrullah pada hari Senin 17 September 2018 yang lalu. Sekali lagi, ini hanya jumlah mereka yang akan berusia 17 tahun saat itu. Sedangkan data KPU mencatat bahwa pemilih pemula potensial pada bracket umur 17 sampai 22 tahun mencapai 46 juta orang. Itu di tahun 2019. Nah, silakan Anda hubungkan dengan age bracket atau rentang usia para pemirsa Formula E di atas tadi, sambil membayangkan perkembangannya di tahun 2024. Belum selesai, Bro Yosef Herman Wenas masih melanjutkan. Saat menulis artikel ini, saya cek YouTube dengan keyword pembukaan Asian Games 2018. 3 hasil pencarian teratas memiliki total views 15 juta, 10 juta, dan 5,4 juta. Ini yang khusus gambar atau perihal Pak Presiden Jokowi beraksi di atas motor. Dan yang mengejutkan, komentar viewer terakhir itu masih dari minggu lalu. Nah, sekarang udah tahun berapa? Maka kita sah juga untuk berfantasi. Oh, being in the limelight as Jokowi was in 2018, Anies may follow in his footsteps at the opening ceremony of Jakarta's E-Prix 2022. Sah dong, karena dengan aset digital semacam ini di media sosial bisa bertahan bertahun-tahun lamanya, because people will keep visiting it. Nah, yang Pak Anies perlu lakukan tinggal mendaur ulang jejak-jejak digital itu melalui tim sesnya, melalui suatu post-truth politics. Dude, kita hidup di era jejak digital sekaligus era post-truth politics. Nah, Anda paham kan maksudnya? Jakarta E-Prix 2022 itu modal penting untuk bermain dalam konektivitas digital, diskonektivitas sosial yang menjadi ciri partisipasi politik Gen Z. Sebagaimana halnya Asian Games 2018 yang menaikkan citra Pak Jokowi di kalangan Gen Y atau millennials pada Pilpres 2019. Maka pensiun jadi gubernur DKI Jakarta di tahun 2022 bukanlah akhir segalanya bagi Pak Anies. Penyelenggaraan Formula E di tahun 2022 justru ideal dari sudut pandang ini. Maka disebutnya it is just ending an office, but keeping the memory to stay is what counts. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Sehingga down payment sebesar 53 juta pound sterling ini atau hampir 1 triliun rupiah justru jangan diminta balik. Di tahun 2024 konstituen Gen Z jumlahnya barangkali sudah mencapai sekitar 70 jutaan orang. Maka merebut hati Gen Z jadi prioritas di Pilpres 2024. Apalagi di survei IP, Anies boleh dibilang sudah menang. CEO Alejandro Agag rupanya benar. With a clear digital strategy and an always-on content approach, these impressive figures are a result of speaking the same language as our fans. Wih, panjang lebar ya. Nah, sekarang makin jelas ya mengapa Pak Anies kok terlihat ngotot sekali dengan penyelenggaraan Formula E ini. Maka sekarang tinggal tarik-tarikan kepentingan. Mau membela kepentingan rakyat banyak dengan menginterpelasinya supaya segala pemborosan yang tidak perlu bisa disetop, serta uang muka yang sudah disetor bisa dikembalikan.
versus kepentingan ambisi politik Pak Anies sendiri di tahun 2024 nanti, yang dengan tega telah mengorbankan kebutuhan rakyat di tengah derita pandemi. Tahun 2020 kita masih melakukan pembayaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua, apakah uang yang sudah masuk dan dibayarkan bisa dipertanggungjawabkan? Pengembaliannya akan seperti apa? Itu yang harus dijelaskan Pak Gubernur, mengingat bahwa semuanya yang sudah dibayarkan itu berasal dari uang rakyat. Jadi rakyat harus mengetahui pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, kemudian poin kedua adalah terbitnya instruksi Gubernur untuk menyelenggarakan kegiatan Formula E di tahun 2022. Saya menilai Pak Gubernur tidak tahu prioritas kebutuhan warganya. Nah, kembali ke pertanyaan semula. Bagaimana? Serius nih dengan rencana interpelasinya? Terutama buat teman-teman di fraksi PDIP dan juga fraksi lainnya yang peduli dengan kepentingan rakyat Jakarta dan tentunya hati nurani. Demikian sahabat, pandangan singkat kita tentang rencana interpelasi yang saat ini sementara ini disampaikan dua fraksi, yaitu PDIP dan PSI. Nah, bagaimana dengan fraksi-fraksi lain? Mudah-mudahan bisa memberikan perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya.